Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul pengembangan sistem prediksi keterlambatan pengiriman barang berbasis machine learning pada e-commerce. Penelitian ini fokus pada pemanfaatan teknologi machine learning untuk membantu prediksi keterlambatan pengiriman barang. Ataupun anggota kelompok kami ada Dr. Muhammad Fuad Alfredo Eka Lelunau Gatan, Muhammad Rizky Inaldo, Muhammad Noval Nukhairina Musli, Dava Wirahadian Kusuma. Selanjutnya, saya akan menyampaikan latar belakang peneliti. Perkembangan e-commerce di Indonesia saat ini meningkat yang sangat pesat. Hal ini menyebabkan volume pengiriman barang juga meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Namun di balik peningkatan tersebut masih terdapat permasalahan yang sering terjadi, yaitu keterlambatan dalam pengiriman barang. Keterlambatan ini dapat disebabkan oleh faktor seperti kondisi lalu lintas, cuaca, overload paket, serta kendala operasional dalam proses distribusi. Proses ini memberi dampak yang cukup besar terhadap kepuasan pelanggan dan kepercayaan terhadap layanan e-commerce. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi yang mampu membantu memprediksi keterlambatan akurat dengan memanfaatkan data. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat dua rumus masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengiriman barang. Hal ini penting agar kita dapat memahami penyebab utama dari keterlambatan tersebut. Yang kedua adalah bagaimana cara membangun sistem yang mampu memprediksi keterlambatan pengiriman menggunakan metode machine learning. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dalam mengantisipasi keterlambatan serta meningkatkan kualitas layanan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Oke, baik. Untuk slide selanjutnya. Untuk slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada pengembangan sistem prediksi. Lalu ada menganalisa faktor penyebab keterlambatan, meningkatkan efisiensi logistik e-commerce. Untuk prediksi sendiri sebelum terjadi. Lalu untuk analis mengidentifikasi akar penyebab keterlambatan dari berbagai variabel, ada cuaca, mitra, jarak, dan ekspedisi. Lalu ada optimasi, menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki proses secara keseluruhan. Next. Selanjutnya untuk metode penelitian, kami menggunakan metode research and development, di mana kami meneliti sebuah masalah dan membuat produk untuk menyelesaikan masalah tersebut. Teknik klasifikasi yang kami gunakan adalah teknik klasifikasi random forest. Adalah algoritma machine learning yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk mencapai prediksi yang lebih akurat dan stabil. Selanjutnya, alur penelitian kami ada pengumpulan data dari sumber publik seperti Kaggle sudah lazim dan valid dalam penelitian machine learning. Penelitian serupa menggunakan data historis penjualan dengan pembagian 80% training dan 20% testing. Membuktikan bahwa dataset publik yang relevan cukup untuk melatih model prediksi yang akurat. Kemudian adalah pre-processing. Pre-processing adalah tahap kritis untuk menentukan kualitas model. Dalam penelitian perbandingan 5 algoritma machine learning, untuk prediksi keterlambatan dan training dinormalisasi sebelum proses pelatihan untuk memastikan tidak ada kebocoran data atau data leakage ke set validasi. Dan teknik ini terbukti meningkatkan akurasi secara signifikan. Kemudian ada training model, di mana kami melatih model yang sudah setelah pre-processing data, kami melakukan training model, di mana kami memberi makan model machine learning kami data-data yang kami dapat dari dataset Kaggle tersebut. Setelah training model selesai, kami mengevaluasi model
model yang sudah kami hasilkan. Setelah evaluasi selesai, kami melakukan testing untuk menjamin akurasi dan kualitas prediksinya, kemudian implementasi. Oke. Lalu dilanjut dengan metode pengolahan data. Di situ ada cleaning data, yaitu cleaning data merupakan tahap awal dalam pre-processing yang bertujuan untuk membersihkan data dari nilai kosong atau missing value, data duplikat maupun data yang tidak konsisten. Proses ini dilakukan agar dataset menjadi lebih rapi, valid, dan siap digunakan dalam proses pelatihan model machine learning. Lalu yang kedua ada encoding, yaitu proses mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Lalu yang ketiga ada normalisasi, yaitu merupakan proses penyetaraan skala nilai pada setiap fitur agar tidak terjadi perbedaan rentang data yang terlalu besar. Lalu yang keempat ada split data 80/20. Split data adalah proses membagi dataset menjadi data latih atau training data dan data uji testing data. Pada penelitian ini digunakan rasio 80/20, yaitu 80% data digunakan untuk melatih model dan 20% sisanya digunakan untuk menguji performa model. Lanjut, slide selanjutnya. Lalu ada model dan eksperimen. Itu yang pertama ada decision tree. Decision tree merupakan algoritma klasifikasi berbasis struktur pohon yang bekerja dengan membagi data berdasarkan atribut tertentu. Model ini mudah dipahami karena menghasilkan aturan keputusan yang sederhana, sehingga cocok digunakan sebagai model dasar dalam eksperimen. Lalu yang kedua ada logistic regression, yaitu adalah algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu data masuk ke dalam kelas tertentu. Pada penelitian ini, model digunakan untuk mengklasifikasikan apakah pengiriman termasuk tepat waktu atau terlambat berdasarkan data historis pengiriman. Lalu yang ketiga ada random forest. Random forest merupakan pengembangan dari decision tree yang bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan secara acak. Kemudian menggabungkan hasil prediksi dari seluruh pohon. Model ini dipilih karena memiliki akurasi yang baik, lebih stabil, dan mampu menangani data kompleks dengan lebih efektif. Slide selanjutnya, yaitu ada evaluasi model. Yang pertama ada akurasi. Akurasi adalah metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak prediksi model yang sesuai dengan data sebenarnya. Dan nilai akurasi menunjukkan tingkat ketepatan model secara keseluruhan dalam melakukan klasifikasi. Dua ada precision. Precision digunakan untuk mengukur seberapa tepat model dalam memprediksi data yang termasuk ke dalam kelas positif. Dalam penelitian ini, precision menunjukkan seberapa akurat model saat memprediksi keterlambatan pengiriman. Yang ketiga ada recall. Recall adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam mendeteksi seluruh data yang benar-benar termasuk ke dalam kelas positif. Semakin tinggi recall, semakin baik model dan semakin baik juga model dalam mengenali kasus keterlambatan. Dan yang terakhir ada F1 score. F1 score merupakan rata-rata harmonis dari precision dan recall. Lalu metrik ini digunakan untuk memberikan evaluasi yang lebih seimbang, terutama ketika distribusi data tidak merata antara kelas tepat waktu dan keterlambatan. Implementasi. Model ini kami implementasikan ke dalam aplikasi web berbasis Streamlit. Pengguna bisa memasukkan data secara real-time dan mendapatkan prediksi keterlambatan pengiriman. Pendekatan ini sudah umum dan valid dalam penelitian machine learning terapan. Next. Hasil yang kami targetkan, pertama akurasi model minimal 75%. Kedua, sistem prediksi yang berjalan dan siap pakai. Ketiga, teridentifikasinya faktor utama penyebab keterlambatan dan pengiriman. Next. Kesimpulannya, keterlambatan pengiriman dapat diprediksi dengan machine learning. Random forest terbukti cocok untuk data yang kompleks. Sistem ini membantu e-commerce meningkatkan efisiensi logistik secara nyata. Terima kasih. Ini adalah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Sekian dari kami. Terima kasih.